Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terus membahas tentang prosesi akhir zaman, ya, bukannya menambah beban pikiran, tetapi justru inilah yang mengingatkan kepada kita hakikat kehidupan dunia yang sebenarnya. Yang sekarang ini, Masya Allah, seakan-akan banyak sekali manusia yang sudah lupa dengan Tuhannya. Ya, kita lihat dah fenomena baik, Masya Allah, pokoknya luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan ketika kita mengingatkan pada hari kiamat, ketika mengingatkan kepada hari akhirat, mudah-mudahan sekali lagi akan menambah kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Ya, semoga kita juga semua menambah kesadaran kita. Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga bisa memperkuat dan menambah semangat untuk beribadah, menambah semangat untuk berbuat baik, menambah semangat untuk beramal soleh. Ketika datangnya hari kiamat, sesuatu kejadian yang maha besar, peristiwa yang maha istimewa, yang sangat luar biasa, yang keras dan dahsyat, para hamba-hamba Allah ditimpa rasa khawatir dan juga ketakutan. Sedangkan mata orang-orang yang zalim, yang berdosa, yang selama di dunia bermaksiat, mereka semua terbelalak. Allah menjadikan kondisi kiamat bagi orang-orang mukmin seperti waktu antara zuhur dan asar. Tidak lama, tetapi Allah menjadikan prosesi hari kiamat di hadapan atau kondisi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat, itu seperti masa 50.000 tahun lamanya. Ini kelebihannya, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ingat, ini Allah mengatakan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang muslim. Kenapa? Kalau hanya sekedar muslim, kan kita sudah pernah membahas bahwa muslim Islam itu adalah kulitnya, isinya adalah iman, isinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kriteria orang yang beriman? Ya, orang yang beriman adalah orang yang pertama, at-taibun, yang sering bertaubat, menyadari dosa-dosanya. Kemudian al-abidun, tidak pernah lepas untuk beribadah kepada Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Al-hamidun, orang yang sering memuja dan memuji Allah di kala siang, pagi dan petang, sampai kepada malam. Ya, wal hafizuna, sampai kepada, ini kan dalam surah At-Taubah ayat 112. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Sampai al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Al-amiruna, memerintahkan kepada yang ma'ruf, bukan hanya yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Kemudian wal hafizuna li hududillah, menjaga, memelihara hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, sampaikanlah itu kepada orang-orang yang beriman. Tuh ya, orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya sekedar muslim, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi lebih dari itu. Makanya Allah mengatakan sampaikanlah ini kepada orang-orang yang beriman. Coba kita lihat lagi kronologis atau kejadian kiamat yang sangat luar biasa dalam surah Al-Haqqah, ya, yang tadi sudah kita dengarkan, yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, hancur semuanya, maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan runtuh. Wanshaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Ini kronologis yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat akan terjadi. Allah juga berfirman dalam surah At-Takwir, ya. Dalam hal ini sobatku, nanti mudah-mudahan sih kita nggak ngalamin. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin. Nanti seandainya kita ngalamin, maka kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Insyiqaq, Al-Infitor, At-Takwir. Tuh, surahnya. Kenapa? Karena dia itu berisikan tentang hari kiamat. Sehingga Allah menjadikan kita ringan, ya seringan-ringannya kiamat, tapi di hadapan orang-orang yang beriman, insya Allah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menerima beban hari kiamat yang sangat luar biasa.
Dalam surah At-Takwir ayat 1-6 Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Nah, ini namanya surah At-Takwir, yang artinya apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang hamil ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi, dan apabila binatang-binatang liar semuanya dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan. Ditambahkan lagi Allah berfirman dalam surah Al-Infitor, ya, Allah berfirman yang artinya apabila langit terbelah, idzas sama'u fatarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan lautan air yang meluap mendidih, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar semuanya karena dahsyatnya hari kiamat. Kemudian Allah tambahkan lagi dalam surah Al-Insyiqaq, apabila langit terbelah dan patuh kepada Rabb-Nya, sudah semestinya langit itu patuh apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Rabb-Nya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Subhanallah, ya, luar biasa. Allah tambahkan lagi dalam surah Al-Waqiah. Kemudian dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, Masya Allah, itu dahsyatnya luar biasa terjadi proses hari kiamat. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika terjadi proses kiamat, man sarrahu ayyan zura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat idza sama'un fatarat idza sama'un syaqqat. Jika benar-benar di antara kita yang sampai dapat menyaksikan peristiwa hari kiamat, maka akan ia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Maka hendaklah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama surah At-Takwir, kemudian surah Al-Infitor, kemudian surah Al-Insyiqaq. Setelah para makhluk semuanya mati, yang ada di muka bumi, yang ada di alam jagat raya semesta, semuanya mati, masih wallah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya yang namanya makhluk akan mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah para makhluk dibangkitkan, ya, Allah mengumpulkan mereka di lapangan yang luas, yaitu padang mahsyar, padang kiamat, untuk menunggu hari keputusan dalam kondisi tanpa alas kaki, tanpa benang sehelai pun melekat di badannya. Bahkan pada saat tersebut matahari didekatkan sehingga bercucuran keringat mencapai 70 hasta. Ini bagi orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang bermaksiat, orang yang berbuat zalim. Dan setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, matahari akan didekatkan kepada manusia di hari kiamat sehingga jarak antara matahari dan mereka sama dengan jarak 1 mil, sehingga manusia berkeringat sesuai dengan kadar amal mereka. Sebagian mereka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada di antara juga ada yang sampai pinggangnya, dan ada juga yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya. Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya sampai ke mulutnya. Subhanallah, ini kondisi yang Rasulullah gambarkan sangat luar biasa. Jadi kondisi yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu baru dah prosesi demi prosesi di antara manusia pada hari itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita akan jelaskan nih proses selanjutnya, akan dihisab. Yang dimaksud dengan hisab adalah Allah menghentikan hamba di hadapannya dan memberitahukan amal-amal yang telah mereka perbuat. Kemudian masing-masing dibalas sesuai dengan amal mereka. Satu kebaikan bagi orang yang beriman, maka akan dilipat gandakan 10-700 kali lipat. Sementara bagi orang-orang yang bukan mukmin itu tidak ada balasannya. Bahkan bagi orang kafir itu tidak ada hisab lagi, langsung dilempar ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah dihisab, dibukalah buku catatan. Setiap orang pada saat itu diberi buku catatan amal. Di antara mereka ada yang diberi dengan tangan kanannya,
Mereka itulah orang-orang yang bahagia, dan di antara mereka ada juga yang diberikan dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, maka merekalah orang-orang yang akan sengsara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diberikan dan juga akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan sangat bergembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang muka, dia akan berteriak, cilakalah aku, cilakalah aku. Fasaufa yad'u suburo wa yasla sa'ira. Cilakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min zalik. Ketika itu terjadi, kita bisa bayangkan bagaimana dengan kondisi kita. Makanya sebelum terlambat, kesempatan masih sangat luas. Ayo kita perbaiki diri. Ayo kita perbaiki diri. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya dengan ikhlas, mengerjakan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya sebelum terlambat. Ya, inilah hari di mana Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ketika itu, Masya Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berilah kami proses pemeriksaan mekanisme akhirat yang mudah ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami berharap ridho dan juga surga darimu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami minta perlindungan dari murka-Mu dan juga neraka-Mu. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.